adalah prinsip sarang merpati. Apa itu prinsip sarang merpati? Sebelumnya kita akan membahas tentang generalisasi suatu pernyataan. Ini merupakan keterampilan berpikir matematis yang ya salah satu yang paling penting dalam bidang matematika, itu melakukan generalisasi atau perumuman dari suatu pernyataan. Misalkan Anda punya pernyataan ini atau proposisi ya, hanya proposisi yang menyatakan tidak ada segitiga dengan panjang sisi 126. Yang itu tidak bisa membuat suatu segitiga yang panjang sisinya adalah 1 dan 2 dan 6 ya, satuan. Di sini satuan panjang, misalnya sentimeter. Ini benar ya, segitiga semacam ini tidak mungkin dibuat, tapi ini pernyataan yang sangat spesifik. Ilustrasinya diberikan pada gambar 1.1. Anda tidak bisa membuat segitiga ini ya karena Anda lihat di sini, di sini 6 panjangnya, sedangkan dua sisi yang lain itu hanya 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 ini dijumlahkan, dia hasilnya kurang dari 6. Jadi titik ini dan titik ini tidak akan pernah bertemu, tidak akan bersentuhan. Ya karena panjang sisi yang 2 ini, ya, panjangnya 1 dan 2 itu kalau dijumlahkan tidak mencapai 6. Proposisi atau pernyataan di atas ini juga benar untuk segitiga yang panjang sisinya adalah 2, 3, 5 atau 1, 4, 7 dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan tersebut bisa diperumum. Nah, kita tidak perlu ya menyebutkan angkanya, tapi angka-angka tersebut yang merupakan panjang sisi dari segitiga ini bisa digantikan dengan variabel. Ya, variabelnya bisa kita pilih misalnya ABC. Ya, pernyataan yang lebih umum dari pernyataan sebelumnya tadi, itu adalah tidak ada suatu segitiga dengan panjang sisi ABC yang mana berlaku A ditambah B itu kurang dari sama dengan C. Jika A ditambah B itu kurang dari atau sama dengan C, maka segitiga tersebut tidak bisa dibuat atau tidak bisa digambarkan. Ya, ilustrasinya diberikan pada gambar 1.2 di sini. Di sini C adalah sisi yang paling panjang. Ya, kemudian A dan B itu dua sisi lainnya. Di sini Anda bisa mengganti A, B, C dengan angka berapapun, ya asalkan memenuhi ketaksamaan ini. A ditambah B itu kurang dari sama dengan C. Kalau sama persis, ya A ditambah B itu tepat sama dengan C, maka nanti hasilnya akan berupa ruas garis, ya bukan segitiga. Untuk bisa jadi segitiga, A ditambah B harus lebih besar. Sama tidak bisa, apalagi kurang. Suatu proposisi ini dinyatakan dalam bentuk umum ya karena dua buah alasan. Yang pertama, proposisi menjadi lebih berguna jika lebih umum. Itu dapat diterapkan dengan meyakinkan dalam berbagai kondisi yang lebih beragam. Kalau pernyataan ini itu hanya benar untuk tiga nilai ini saja, 1, 2, 3. Sedangkan pernyataan yang ini itu benar untuk semua nilai asalkan yang ini terpenuhi, ya bagian yang ini terpenuhi. Yang kedua, proposisi umum ini membuat lebih mudah untuk memahami ya, apa yang sebenarnya terjadi, walaupun dia lebih abstrak ya. Ya karena yang bentuk yang lebih umum ini meninggalkan detail yang tidak relevan. Ya, kita lanjutkan dengan merpati dan sarang merpati. Ini ada contoh lain
ya contoh lain suatu pernyataan atau suatu skenario sederhana yang diberikan pada pernyataan 1.1. Ani, Bagas, Sandra, Dandi, Erna, Fuad, Gilang, Hadi berbicara satu sama lain. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 orang. Mereka ngobrol satu sama lain. Kemudian diperoleh fakta bahwa Dandi dan Gilang ini sama-sama lahir pada hari Selasa. Ya, ada 2 orang yang hari lahirnya sama, harinya ya, bukan tanggalnya, harinya. Nah, di sini diberikan contoh yang hari lahirnya sama adalah Dandi dan Gilang, ya sama-sama hari Selasa. 2 orang dapat memiliki hari lahir yang sama ataupun berbeda. Hal ini juga berlaku untuk 3, 4, 5, 6, 7 atau 7 orang. Mungkin ada 2 atau lebih yang lahir di hari yang sama, mungkin juga semua orang memiliki hari lahir yang berbeda. Kalau ada 7 orang, bisa jadi ada beberapa di antaranya, beberapa itu lebih dari satu ya. Beberapa di antaranya yang hari lahirnya sama, mungkin juga semuanya lahir di hari yang berbeda ya. Senin, Selasa sampai Minggu. Itu untuk 7 orang atau kurang. Tapi ketika jumlahnya itu kita naikkan, kita tambah menjadi 8 atau lebih ya, 8, 9, 10 atau seterusnya, maka pasti ada setidaknya 2 di antaranya yang hari lahirnya sama. 2, setidaknya 2, itu artinya 2 atau lebih yang lahir di hari yang sama. Ya, mengapa demikian? Karena satu minggu hanya ada 7 hari. Jadi kalau suatu kelompok atau suatu kelas begitu, siswanya ada 8 atau lebih, maka pasti ada beberapa di antaranya yang hari lahirnya sama. Jadi pernyataan di atas ini bisa dinyatakan menjadi ke dalam bentuk yang lebih umum seperti ini. Dalam kelompok yang terdiri atas 8 orang, 2 di antaranya memiliki hari lahir yang sama. Dua di antaranya itu artinya setidaknya 2. Ya, boleh lebih. Ya, proposisi ini lebih umum dari pernyataan sebelumnya tadi ini. Namun bukan yang paling umum. Kita bisa menyatakan menjadi ke dalam bentuk pernyataan yang lebih umum lagi. Dengan alasan yang sama, jika 8 sendok ini dimasukkan ke dalam cangkir, ya, Anda punya 8 sendok, kemudian ada 7 cangkir. Sendoknya 8, cangkirnya 7, dan setiap sendok harus masuk ke dalam cangkir yang mana saja bebas, maka setidaknya ada satu cangkir yang memuat 2 buah sendok atau lebih. Ya, setidaknya ada satu cangkir yang memuat 2 sendok atau lebih. Contoh lain misalnya suatu hotel, kamarnya ada 100 ya, kemudian tamu yang datang itu 101 orang, dan satu kamar hanya dan semua tamu ini menginap ya, maka setidaknya ada satu kamar yang dihuni lebih dari satu orang tamu. Bagaimana kita melakukan perumuman dari kasus-kasus tadi? Di sini hal pertama yang harus dilakukan adalah kita memerlukan suatu konsep yang baru, ya, suatu himpunan. Ini istilah dalam bidang matematika, himpunan. Saya kira Anda sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya.
Suatu himpunan itu adalah koleksi atau keluarga dari objek-objek. Objek-objek ini disebut sebagai anggota atau elemen. Anggota dari suatu himpunan harus berbeda satu sama lain. Jadi tidak boleh ada anggota yang sama. Kalau ada yang sama, maka cukup ditulis sekali saja. Jadi pada orang-orang yang disebutkan pada pernyataan 1.1 tadi yang Ani, Bagas, Sandra, dan seterusnya, orang-orang tersebut itu akan menyusun suatu himpunan. Nah, himpunan ini kita beri nama P, ya P, katakanlah P. Umumnya himpunan itu diberi simbol huruf besar, ya, seperti ini P. Kemudian penulisannya kita gunakan kurung kural, ya, kurung kural seperti ini. Ini adalah cara penulisan secara eksplisit dengan menyebutkan semua anggotanya. Ya, anggota dari himpunan P itu adalah Ani, Bagas, Sandra, Dandi, Erna, Fuad, Gilang, Hati. Kemudian kita susun himpunan yang lain. Kita beri nama D di sini. D itu himpunan yang anggotanya adalah hari-hari dalam satu minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya sampai Minggu. Di sini P anggotanya ada 8, kemudian D itu anggotanya ada 7. Kemudian kita tuliskan seperti ini, X, ini seperti huruf E, tapi bukan huruf E ya. X kecil, elemen X besar, itu menyatakan bahwa X kecil itu adalah anggota dari himpunan X besar. Nah, kalau himpunannya adalah P dan D, kita bisa menuliskan ini Chandra itu anggota dari himpunan P. Ya, ini benar karena ya Chandra memang ada di P. Kemudian Rabu itu anggota dari D. Ya. Nah, Rabu di sini ada. Kalau Anda tuliskan Rabu itu anggota dari P, salah ya, karena Rabu itu tidak ada di himpunan P ini, tapi dia ada di D. Atau misalnya Anda tuliskan John, ya John itu anggota dari P, itu juga salah karena di sini anggota dari P itu tidak ada yang namanya John. Ya untuk anggota-anggota himpunan yang lain, ya, salah satu yang umum kita gunakan untuk menyusun himpunan yaitu adalah bilangan. Bilangan disebut sebagai bilangan bulat atau integer. Ya. Ini adalah salah satu dari bilangan ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai bilangan bulat. Ya, bilangan bulat bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan real. Ini adalah sembarang bilangan pada garis bilangan, termasuk bilangan bulat, bilangan di antara dua buah bilangan bulat. Ya, misalnya setengah, kemudian minus akar 2, kemudian pi, atau bilangan yang lain. Kemudian bilangan positif, yang tadi saya singgung, ini adalah bilangan yang lebih besar dari nol. Ya, bilangan positif itu lebih besar dari nol. Positif itu bisa bulat, bisa tidak. Ya. Setengah itu positif tapi tidak bulat, ya, ya bilangan real. Tapi bukan bilangan bulat. Kemudian bilangan negatif itu bilangan yang kurang dari nol. Kemudian bilangan tak negatif itu bilangan yang lebih besar atau sama dengan nol. Kemudian bilangan tak positif ya bilangan yang lebih kecil atau sama dengan nol. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, untuk kali ini kita membahas himpunan yang berhingga saja. Untuk himpunan yang tidak berhingga akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Suatu himpunan disebut sebagai himpunan berhingga atau finite. Ya. Himpunan berhingga atau finite ini adalah himpunan yang banyaknya anggota berhingga. Misalnya anggotanya 2, 3, atau 4, atau 5, atau 1000, atau 1 juta, atau 1 miliar.
banyaknya ya, banyaknya. Ini adalah himpunan beringga. P dan D ini himpunan beringga karena P anggotanya 8, D itu 7. Ya, beringga. Himpunan beringga ini memiliki ukuran atau kardinalitas, ya istilahnya. Ukuran dan kardinalitas bilangan yang beringga itu merupakan bilangan bulat tak negatif. Ya, tak negatif itu ya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kardinalitas itu menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Ya, kardinalitas himpunan X misalnya, itu adalah banyaknya himpunan X. Kardinalitas dari himpunan dituliskan seperti ini. Ya, kalau himpunannya X, maka kardinalitas dari X itu kita tuliskan X diberi harga mutlak. Ya, ini seperti tanda harga mutlak, tapi bukan harga mutlak. Ya, sebagai contoh, kardinalitas dari P, yaitu 8. Tadi karena banyaknya anggotanya 8, kemudian D tadi, himpunan D itu banyak anggotanya 7, jadi kardinalitasnya 7. Himpunan tak beringga, sebagai contoh ini himpunan semua bilangan bulat. Ya, himpunan yang anggotanya tidak beringga disebut himpunan tak beringga atau infinite. Himpunan semua bilangan bulat, yaitu anggotanya ya 1, 2, 3, dan seterusnya, 0, dan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, itu banyaknya anggotanya tidak beringga. Himpunan tak beringga juga memiliki ukuran yang nanti akan kita bahas pada pertemuan ke-7. Itu kardinalitas, kemudian fungsi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Ya, fungsi itu didefinisikan dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Himpunan yang lain bisa jadi himpunan yang sama. Ya. Himpunan ini dan ini boleh sama, boleh juga berbeda. Ini adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan pertama ke tepat satu anggota himpunan kedua. Ya, jadi anggota himpunan pertama dan himpunan kedua boleh sama, boleh beda. Jika F ini merupakan fungsi dari X ke Y, himpunan pertamanya adalah X, himpunan keduanya adalah Y, kemudian X itu X kecil, anggota X besar, maka Fx yang kita tuliskan seperti ini, Fx dengan tanda kurung ya. Fx ini adalah anggota dari Y yang dipasangkan oleh F dengan X kecil yang merupakan anggota dari X besar ini. Ya, dalam hal ini X kecil ini disebut sebagai argumen, ya, argumen dari fungsi F, dan Fx ini disebut nilai. Ya, nilai ini tidak harus angka. Ya. Dia walaupun kita gunakan istilah nilai, tapi ini tidak harus berupa angka. Bisa saja berupa hal yang lain. Ya, nilai dari F di argumen X. Ya, begitu juga dengan X ini juga tidak harus berupa angka. Bisa juga hal yang lain atau objek yang lain. Ya, notasi seperti ini, F titik 2 X panah ke kanan Y, kita gunakan untuk menyatakan fungsi F dari himpunan X ke himpunan Y. Ya, jangan terbalik. Yang ini itu dari ini yang ke-nya. Ya, sebagai contoh kita bisa menuliskan suatu himpunan, ya, bisa kita tuliskan suatu fungsi B, ya. Nama fungsi tidak harus F seperti ini, boleh menggunakan huruf yang lain. Di sini sebagai contoh saya gunakan B, ya. Fungsi B itu memetakan anggota dari himpunan P yang tadi ya, ke tepat satu anggota himpunan D juga D yang tadi. Ini adalah fungsi yang memasangkan setiap orang pada himpunan P ke hari lahirnya masing-masing.
Misalkan jika Chandra itu lahir di hari Kamis, maka akan berlaku B Chandra sama dengan Kamis. Jadi Chandra ini akan dipetakan ke Kamis ya oleh fungsi B. Suatu fungsi f dari x ke y ini juga disebut sebagai pemetaan. Ya, ini istilah lainnya ya, pemetaan atau mapping. Dari himpunan x ke himpunan y, himpunan x besar ke suatu fx kecil ini yang merupakan anggota y. Ya, menggunakan terminologi tadi yang sudah diperkenalkan tadi, kita bisa menyatakan prinsip umum yang mendasari skenario yang diberikan pada pernyataan 1.1 tadi. Jika F, ya, F itu merupakan fungsi dari himpunan X ke himpunan Y, ini, kemudian anggota X itu lebih dari anggota Y, ya banyaknya anggota X lebih dari banyaknya anggota Y atau kardinalitas X lebih dari kardinalitas Y, ini harus lebih ya, tidak boleh sama dengan, apalagi kurang. Maka terdapat anggota dari X besar ini, yaitu X kecil 1 dan X kecil 2, setidaknya yang mana X1 dan X2 ini tidak sama. Ya, jadi dua buah anggota yang berbeda dari X besar, sehingga berlaku bahwa Fx kecil 1 itu sama dengan Fx kecil 2. Ya, pernyataan 1.2, pernyataan ini disebut sebagai prinsip sarang merpati. Atau dalam bahasa Inggris ini pigeonhole principle ya. Pigeonhole itu sarang merpati. Yang menyatakan dalam bentuk matematis suatu sebuah ide ya, ide yang masuk akal jika terdapat lebih banyak merpati dibandingkan dengan jumlah sarang ya, dan setiap merpati ya, syaratnya tadi merpatinya lebih banyak daripada jumlah sarangnya atau jumlah lubang sarang merpati itu, dan setiap merpati harus masuk ke dalam sarang, maka ya masuk ke dalam sarang yang ya, bebas, maka ada sarang setidaknya satu ya, setidaknya ada satu sarang yang memuat lebih dari satu merpati. Ya, di sini merpati itu adalah anggota dari X, himpunan X, kemudian sarang itu adalah anggota dari himpunan Y. Ya, ilustrasinya diberikan pada gambar 1.3 ya, sarang merpati ini yang seperti ini ya, yang uh, kalau Anda pernah melihat ini terus dia ada lubangnya. Ya, semacam ini. Ini tiangnya. Ya, contohnya di sini jumlah lubangnya ada 8. Ya, jumlah lubangnya 8. Kalau seandainya merpatinya itu 9 atau lebih, dan setiap merpati harus masuk ke dalam sarang, ke dalam lubang ini, maka lubang yang mana saja, ya, maka akan ada setidaknya satu lubang yang isinya lebih dari satu merpati. Mungkin saja ada lubang yang kosong, mungkin saja. Uh, Anda perhatikan gambar 1.3 di sini. Ini X, ya X, himpunan X itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kemudian himpunan Y itu anggotanya ada 6. Di sini ada 6. Jika kita menyusun suatu fungsi dari F, fungsi F dari X ke Y, maka setidaknya ada satu, ya, satu anggota, setidaknya ada satu anggota dari Y yang
panah masuknya itu lebih dari satu. Ya, ini. Dia panah masuknya itu ada dua. Di forma dari prinsip sarang merpati akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Ya, untuk saat ini pernyataan prinsip sarang merpati akan kita telaah dan kemudian digunakan ya untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Ini ada beberapa pernyataan yang bisa diajukan di sini dari prinsip sarang merpati 1.2. Tadi kita menyebutkan X dan Y, himpunan X, himpunan Y. Di sini X dan Y masing-masing merupakan himpunan yang berhingga. Ini himpunan berhingga. Kemudian yang kedua, kita pilih anggota dari himpunan X, kita nyatakan menggunakan notasi X kecil, kemudian diberi subscript 1, 2. Ya, ini merupakan suatu cara yang umum untuk menyatakan anggota dari suatu himpunan. Kalau himpunan yang kita miliki itu dituliskan menggunakan huruf besar X, maka umumnya anggotanya dituliskan dengan huruf kecil X. Ya, disamakan hurufnya, tapi anggota itu huruf kecil, kemudian himpunannya huruf besar. Ini bukan suatu keharusan, tapi suatu praktek yang umum digunakan. Ya, konvensi kesepakatan yang umum digunakan walaupun tidak wajib. Kemudian kalau kita ingin menyatakan lebih dari satu anggota, bisa diberi subscript ini 1, 2. Kalau kita ingin menyatakan 3 buah anggota dari X besar, ya X kecil 1, X kecil 2, X kecil 3, dan seterusnya. Jika himpunannya itu Y, ya Y besar, maka anggotanya Anda bisa tuliskan Y kecil. Kemudian tadi disebutkan dalam pernyataan 1.2 ini ada notasi ini ya, X1 tidak sama dengan X2. Apa ini merupakan informasi yang harus dicantumkan? Ya, jawabannya ya. Ya, X1 tidak sama dengan X2, syarat ini syarat yang harus dicantumkan. Syarat ini harus disebutkan atau dicantumkan karena jika tidak bisa jadi X1 dan X2 itu menyatakan anggota yang sama. Jadi untuk menghindari hal tersebut, untuk memastikan bahwa X1 dan X2 itu dua buah anggota dari X besar, yang dua buah anggota yang berbeda dari X besar, maka kita tuliskan X1 tidak sama dengan X2. Ada satu hal lagi yang perlu Anda perhatikan di sini. Pernyataan seperti terdapat anggota X1, X2 dari X besar yang memenuhi satu syarat tertentu, bla 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 bla, begitu ya. Ini tidak berarti bahwa hanya ada dua. Bisa jadi lebih dari dua. Boleh. Pernyataan seperti ini, notasi seperti ini, itu menyatakan ada setidaknya ada dua. Lebih boleh, tapi tidak boleh kurang. Selanjutnya, perluasan. Prinsip sarang merpati yang sudah kita formulasikan tadi itu bisa diperluas. Itu bukan suatu pernyataan yang paling umum. Pernyataan prinsip sarang merpati yang paling umum. Misalkan contoh kasus di sini, jika merpatinya itu 15 misalnya, kemudian lubang sarangnya itu ada 7, maka setidaknya akan ada satu sarang, yang isinya 3 merpati atau lebih, setidaknya.
Nah, untuk mengakomodir fenomena seperti ini, kita susun pernyataan yang lebih umum dari prinsip sarang merpati. Ini diberikan pada teorema 1.3. Ini adalah perluasan dari prinsip sarang merpati untuk sembarang himpunan berhingga, ya, X dan Y masing-masing himpunan berhingga, serta sembarang bilangan bulat positif K, itu artinya K-nya 1, 2, 3, 4, atau lebih besar lagi itu ya. Sehingga atau sehingga berlaku ketaksamaan ini, banyaknya anggota X itu lebih dari banyaknya anggota Y dikalikan K. Jadi ada pengalinya di sini. Kemudian apabila kita susun suatu fungsi f dari X menuju Y, maka ini syaratnya, ya, syaratnya ini sampai sini, ini syarat yang harus terpenuhi. Jika syarat ini terpenuhi, maka terdapat setidaknya K plus 1 anggota berbeda, ya ini ada keterangan berbeda, dari X, ya dari himpunan X, yaitu X kecil 1, X kecil 2, dan seterusnya sampai X kecil K plus 1. Sehingga berlaku bahwa fx1 sama dengan fx2 sama dengan fx3 dan seterusnya sampai sama dengan fx k plus 1. Ya, k ini bisa Anda ganti dengan bilangan 1, 2, 3, atau yang lain. Jadi misalnya k itu 3 gitu ya, k ini 3, maka di sini akan ada sebanyak 3 plus 1 itu 4, 4 anggota berbeda dari X besar, yang mana fx1 sama dengan fx2 sama dengan fx3 sama dengan fx4. Nah, prinsip sarang merpati yang awal tadi, yang ini, 1.2, itu merupakan kejadian khusus dari prinsip dari teorema 1.3, yaitu perluasan prinsip sarang merpati untuk kasus K nilainya sama dengan 1. Ya. Kalau Anda ganti K ini dengan 1, maka Anda akan mendapatkan prinsip sarang merpati yang di awal tadi. Ya, penulisan seperti ini, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X yang terakhir, itu disebut sebagai sequence atau barisan. Notasi angka 1, 2, dan seterusnya, ya, ini kita tuliskan dalam bentuk subscript, ya, indeks di bawah. Anda juga bisa menuliskan untuk anggota yang lain, misalnya Y, ya, Y1, Y2, dan seterusnya. Misalkan Y ini merupakan anggota dari himpunan Y besar, katakanlah demikian. Ya, nilai minimum dari parameter K di sini tadi ini, ada perluasan prinsip sarang merpati yang diterapkan pada himpunan X dan Y. Ini dapat ditentukan ketika ukuran dari X dan Y ini diketahui. Kalau Anda tahu ukuran X dan ukuran Y diketahui, maka nilai K-nya bisa ditentukan. Ya, agar perhitungan nilai K ini dapat dinyatakan dengan jelas, kita perlu memperkenalkan beberapa notasi. Suatu bilangan bulat P ini dikatakan membagi bilangan bulat Q. Membagi bilangan bulat Q dituliskan seperti ini ya. P garis lurus Q ya. P membagi Q jika Q dibagi P hasilnya merupakan bilangan bulat. Yaitu Q dibagi P yaitu Q dibagi P tidak menghasilkan sisa. Ya, misalnya 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 ya, tidak ada sisanya. Tapi kalau 7 dibagi 2 hasilnya itu tidak bulat. Hasilnya adalah 3,5. Jadi di sini 2 itu membagi 6, tapi 2 tidak membagi 7. Kalau tidak membagi, notasinya seperti ini. Ya, garis lurus
garis vertikalnya ini ada garis ya garis miringnya seperti ini. Contohnya 3 itu tidak membagi 7, 2 juga tidak membagi 7. Kemudian jika X ini bilangan real, kita tuliskan seperti ini. Itu untuk menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang atau sama dengan X. Ini disebut sebagai floor dari X. Floor itu bahasa Inggris artinya lantai. Ya. Sebagai contoh, 17 dibagi 3 diflorkan itu hasilnya sama dengan 5. Ya karena 17 dibagi 3 itu 5, sekian. Ya 5, sekian diflorkan, dibulatkan ke bawah, ya istilah dalam bahasa Indonesia itu dibulatkan ke bawah, 5, sekian dibulatkan ke bawah menjadi 5. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kalau dibulatkan ke bawah juga tetap 3 karena 3 itu sudah bulat. Ya bilangan bulat kalau dibulatkan tidak berubah. Kemudian diperlukan suatu notasi yang lain ya disebut dengan sailing atau pembulatan ke atas. Ya, ini bilangan yang menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Ya, sebagai contoh, 3,7 itu dibulatkan ke atas menjadi 4. Ya. 3, sekian dibulatkan jadi 4, 5, sekian dibulatkan menjadi 6. Bilangan bulat kalau dibulatkan ke atas, ataupun ke bawah, ya, itu tidak berubah karena sudah bulat. Ya. Dari notasi-notasi tadi, ya, dengan menggunakan notasi tadi, kita bisa menyusun suatu teorema. Ini teorema 1.4, versi alternatif dari perluasan prinsip sarang merpati. Ininya adalah diberikan X dan Y itu merupakan himpunan berhingga. Ya, syaratnya X dan Y harus himpunan berhingga. Kemudian F itu merupakan fungsi dari X ke Y, maka terdapat suatu Y, anggota dari Y kecil, anggota dari Y besar, sehingga berlaku bahwa Fx sama dengan Y untuk setidaknya sebanyak kardinalitas X dibagi kardinalitas Y dibulatkan ke atas. Sebanyak nilai tersebut dari X, ya dari X kecil, ini anggota dari X besar. Ya, buktinya seperti ini, kita ambil M kecil itu sama dengan kardinalitas dari X besar. Kemudian N kecil itu kardinalitas dari Y besar. Ya, jika N itu membagi habis M, maka ini adalah luasan prinsip sarang merpati untuk kasus K nilainya sama dengan M dibagi N dikurangi 1. Ini sama dengan ya M dibagi N dibulatkan ke atas dikurangi 1. Jika N tidak membagi M, maka ini juga merupakan prinsip sarang merpati. Ya, untuk kasus di mana K nilainya itu adalah M dibagi N dibulatkan ke atas dikurangi 1. Ya, karena K di sini adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari kardinalitas X dibagi kardinalitas Y. Selanjutnya, dekomposisi prima. Di sini kita akan memanfaatkan prinsip sarang merpati untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu. Permasalahan yang kita selesaikan di sini itu berada di dalam topik teori bilangan. Ya, teori bilangan ini adalah salah satu cabang dari matematika.
dalam bahasa Inggris disebut sebagai number theory. Kita akan memperkenalkan di sini beberapa istilah untuk bilangan bulat P dan Q, ya P dan Q bilangan bulat apabila berlaku P itu membagi Q, ya, apabila P membagi Q, maka dikatakan bahwa P itu merupakan faktor atau pembagi dari Q. Ya, misalkan 2 itu merupakan pembagi atau faktor dari 4. Ya, karena 4 dibagi 2 hasilnya bulat. Itu yang disebut sebagai faktor atau pembagi. Selanjutnya, suatu bilangan prima ini adalah bilangan bulat lebih dari satu. Ya, syaratnya dia harus bulat dan lebih dari satu. Jadi mulainya dari 2 dan seterusnya. Syaratnya adalah dia memiliki tepat 2 faktor yang berbeda. Ya, faktornya tepat 2, tidak lebih, tidak kurang. Ya, faktornya berbeda. 2 buah faktor yang berbeda. Sebagai contoh 7 ini prima karena faktornya hanya ada 2, yaitu 7 dan 1. 6 ini bukan prima, mengapa? Karena faktornya itu lebih dari 2. Ya, faktor dari bilangan 6 itu 1, 2, 3, 6. Ya, jadi faktornya ada 4. 1 bukan prima ya, karena syaratnya itu adalah ini, lebih dari 1. Jadi bilangan prima terkecil itu adalah 2. Ya, 2 dan 2 itu satu-satunya bilangan prima yang genap. Ya. Bilangan prima yang lain ganjil. Dari bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Di sini ada suatu teorema yang disebut dengan teorema fundamental aritmatik. Teorema 1.5 bunyinya adalah terdapat tepat satu cara untuk menyatakan suatu bilangan bulat positif ya, ya bulat positif itu 1, 2, 3 dan seterusnya sebagai hasil kali dari bilangan prima yang berbeda ya. Di sini syaratnya adalah berbeda dengan urutan naik ya, urutan naik artinya kita susun dari bilangan prima yang paling kecil dulu, kemudian yang lebih besar lagi dan seterusnya. Dan bilangan prima tadi memiliki pangkat berupa bilangan bulat positif ya. Bulat positif itu 1 atau 2, 3 dan seterusnya. Teorema 1.5 kita akan buktikan pada pertemuan mendatang. Untuk saat ini kita akan bahas aplikasinya. Istilah lain yang harus Anda ketahui di sini adalah dekomposisi prima. Dekomposisi prima atau dalam bahasa Inggris itu prime decomposition. Dalam bahasa Inggris disebut prime decomposition. Prime decomposition atau dekomposisi prima dari bilangan bulat n, ya n itu adalah bilangan bulat eh, positif ya di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu merupakan perkalian ini P1 pangkat E1 dikali P2 pangkat E2 dikali dan seterusnya sampai dikali PK pangkat EK. Ya, dengan ketentuan bahwa PI itu P1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang terakhir K, ya PK. Semua P itu bilangan prima. Ya, syaratnya semua P adalah bilangan prima dalam urutan naik. Jadi yang paling kecil ini yang lebih besar lagi, kemudian ke sini semakin besar dan seterusnya. Itu P1 kurang dari P2, kurang dari P3 dan seterusnya sampai kurang dari PK. Serta EI yaitu pangkatnya, semua E di sini E1 sampai yang terakhir itu adalah bilangan bulat positif. Boleh sama, boleh tidak sama. Boleh ada yang sama, boleh sama semua, boleh tidak sama semua.
nilai dari E1 sampai EK. Ya, contohnya bilangan 180 itu bisa kita tuliskan sebagai dekomposisi prima 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Ya, ini naik ya 2, 3, 5. Kemudian pangkatnya semuanya bulat ini 2, 2, 1. Dan ini merupakan satu-satunya perkalian dari bilangan prima yang pangkatnya bulat sehingga menghasilkan angka 180. Anda tidak akan bisa mendapatkan dekomposisi yang lain, dekomposisi prima yang lain. Ya, dengan catatan bahwa urutannya naik ya. Kalau Anda balik misalnya 3 dulu, 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 1 ya, itu hasilnya sama, 180. Tapi urutannya kan tidak naik. Ya, syaratnya di sini adalah urutan naik. Dekomposisi prima dari perkalian dua bilangan bulat, ya misalnya M kali N itu adalah gabungan dari dekomposisi prima dari M dan N. Ya, setiap faktor prima dari M kali N adalah faktor prima dari M atau faktor prima dari N. Ya, atau itu boleh salah satu, boleh dua-duanya. Dan teorema 1.7, jika M, N, dan P itu adalah bilangan bulat lebih dari satu, ya syaratnya ini, bulat lebih dari satu, kemudian P-nya adalah prima, serta P itu membagi habis M kali N, maka berlaku P membagi habis M atau P membagi habis N. Ya, buktinya kita bisa gunakan teorema fundamental aritmatik tadi. Berdasarkan teorema 1.5, terdapat tepat satu cara untuk menuliskan M kali N ini sebagai dekomposisi prima. Ya. P1 kali P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 kali dan seterusnya kali PK pangkat EK. Yang mana di sini PI ya semua P itu prima. Ya, karena P prima dan P membagi habis M kali N, maka P haruslah salah satu dari PI. Ya, P di sini harus merupakan salah satu dari P ini. Mungkin P1, mungkin P2, dan seterusnya. Ya, bisa jadi P yang terakhir juga. Serta setiap P itu harus muncul dalam dekomposisi prima tunggal dari M atau dari N. Ya, itu buktinya. Angka dari bilangan prima P dalam dekomposisi prima untuk M kali N adalah penjumlahan dari pangkat-pangkat dalam dekomposisi prima untuk M dan N. Ya. Sebagai contoh, 180 itu bisa dituliskan sebagai perkalian dari 18 dan 10 ya. 18 kali 10 100 sama dengan 180. Dekomposisi prima dari 18 itu ini 18 itu sama dengan 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 0. Ya, di sini 5 pangkat 0 ini saya sertakan supaya sama ya, supaya di sini muncul 5, di sini juga muncul 5. Walaupun sebenarnya ini tidak perlu ya, karena 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1, kecuali 0. Ya. 0 pangkat 0 itu tidak didefinisikan. 5 pangkat 0 itu sama dengan 1, 1 dikalikan berapa saja tidak merubah hasil. Ini dekomposisi dari 18 yang 10 itu bisa dituliskan sebagai 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 0. Ya, ini juga saya sertakan 3 pangkat 0 supaya ini sama ya. Di sini ada 3. Ini saya munculkan 3. 3 pangkat 0 sama seperti tadi. Apapun dipangkatkan 0 kecuali 0 sama dengan 1. Kali 5 pangkat 1. Nah, sedangkan 180 itu dekomposisi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Dekomposisi ini itu penjumlahan ya, penjumlahan pangkatnya dijumlahkan, pangkat ini ditambah ini.
ya hasilnya sama dengan 2. Kemudian yang 2 tambah 0, 2 tambah 0 itu ya 2. Nah, ini. Kemudian 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, ini. Fakta penting dari bilangan prima adalah keberadaannya tidak berhingga banyak. Ya, bilangan prima itu tak hingga banyak. 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. 29 dan seterusnya. Tidak ada habisnya. Sifat ini diberikan oleh teorema 1.8. Teoremanya menyatakan tidak ada bilangan prima terbesar. Nah, karena dia tak berhingga banyak, maka tidak ada yang paling besar. Kalau yang paling kecilnya ada. Paling kecilnya adalah 2. Yang paling besarnya apa? Tidak ada. Karena setiap kali Anda memiliki bilangan prima, ada bilangan prima lain yang lebih besar. Itu berarti bahwa tidak ada bilangan, berarti bahwa bilangan prima itu banyaknya tak berhingga. Atau ada tak berhingga banyak bilangan prima. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya misalkan bilangan prima ke K itu dinyatakan sebagai P dengan indeks K, ya, PK. Kemudian kita susun P1, P2, dan seterusnya sampai PK. Ya, P1 itu bilangan prima yang paling kecil ya, yaitu 2. Kemudian yang lebih besar lagi itu adalah 3, jadi P2 itu 3, P3 itu 5, P4, 7, dan seterusnya. Kita akan menunjukkan untuk berapapun K yang Anda pilih, bebas, misalnya K di sini, kalau K itu 4 berarti ya P4 itu 7, ya bilangan prima keempat itu 7. Untuk berapapun K yang Anda pilih, akan ada bilangan prima yang lebih besar dari PK. Anda perhatikan di sini, kita definisikan suatu bilangan N, ya N besar. N itu adalah hasil kali dari semua P tadi, ya, semua P yang kita pilih, ya, dari P1 sampai yang terakhir yaitu PK, dikalikan kemudian ditambah 1. Jadi misalnya kalau K-nya sama dengan 4 ya 2 kali 5 kali 7 kemudian ditambah 1. Bilangan N ini kalau Anda bagi dengan P1 yaitu 2, maka sisanya 1. Ya. Dia menghasilkan sisa 1. Ya, ini sisanya. Kalau Anda bagi dengan P2, P3, P4, ya, sampai P yang terakhir ya PK sama dengan P4 ini, itu juga menghasilkan sisa 1. Jadi N ini tidak memiliki faktor prima kurang dari atau sama dengan PK. Jadi P1 bukan faktor prima dari N, P2 juga bukan faktor prima dari N, P3, P dan seterusnya sampai yang terakhir PK itu juga bukan faktor prima dari N. Itu artinya kalau N ini, bilangan N ini, dia memiliki faktor prima. Karena setiap bilangan itu punya faktor prima, maka N ini akan memiliki faktor prima yang lebih besar daripada PK. Bisa jadi faktor prima itu adalah N itu sendiri. Jika memang demikian, maka N merupakan bilangan prima. Untuk kasus K sama dengan 4, yang contoh ini, N di sini adalah 211. Ya. 211 itu bilangan prima. Ya, kebetulan dia prima. Silakan Anda cek ini 211. Nanti bisa Anda lihat di soal 1.11, Anda diminta untuk mencari suatu nilai K, ya, K ini.
yang mana menghasilkan N yang bukan prima. Silakan nanti Anda coba. Berikutnya, faktor persekutuan. Istilah ini sudah pernah Anda dengar. Saya yakin ini sudah dibahas di SMA, mungkin ya, SMK atau derajat. Faktor persekutuan atau common divisor dari dua buah bilangan bulat itu adalah suatu bilangan bulat tertentu yang membagi keduanya. Misalkan, misalkan kalau Anda punya dua buah bilangan, 21 dan 36, maka faktor persekutuannya itu 1 dan 3. Ya, 1, 3 itu faktor persekutuan dari 21 dan 36. Ya, 21 bagi 1 bisa, 36 bagi 1 juga bisa. Ya. 1 itu pasti faktor persekutuan, ya, karena bilangan berapa saja, bilangan bulat berapa saja, dibagi 1, hasilnya bulat. 21 bagi 3 bisa hasilnya 7, 36 bagi 3 bisa hasilnya adalah 12, ya, sama-sama bulat. Namun 16 dan 21 ini tidak memiliki faktor persekutuan yang lebih besar dari 1. Ya, faktor persekutuannya cuma 1, yaitu 1 saja. Bilangan yang lain, 2, ini dibagi 2 bisa, ini dibagi 2 tidak bisa. Ini bagi 3 bisa, ini bagi 3 tidak bisa, dan seterusnya. Jadi cuma 1 saja. Faktor persekutuan juga bisa untuk lebih dari 2 buah bilangan. Misalnya ini 8, 12, 20. Ini dia memiliki faktor persekutuan ya 1 pasti saja. Pastinya faktor persekutuan dari 8, 12, 20. Kemudian ini juga bisa, ini bisa bagi 2, bisa bagi 2, bisa bagi 2. Jadi 2 juga faktor persekutuan, kemudian 4 juga faktor persekutuan. Ini bagi 4 bisa, bagi 4 bisa, bagi 4 bisa. Ya, hanya itu saja ya, 1, 2, 4. Dengan terminologi tadi, istilah-istilah tadi, kita bisa menyusun contoh kasus teori bilangan yang memanfaatkan prinsip sarang merpati. Jadi seperti ini, contoh 1.10 dipilih sebanyak M bilangan berbeda. Ya, M bilangan berbeda antara 20 dan 40 secara inklusif. Artinya antara 2 dan 40. 2 dan 40 inklusif itu artinya 2 dan 40 boleh dipilih, ya termasuk dia. M bilangan berbeda. M itu misalnya 10 ya, 10 itu berarti Anda pilih sembarang 10 bilangan dari 2 sampai 40. Kalau M-nya 11 ya pilih 11 dan seterusnya. Dengan ketentuan bahwa M harus lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 13. Ya, syaratnya M ini harus lebih besar atau sama dengan 13. 13 boleh, 14, 15 boleh, tapi tidak boleh kurang. Jika Anda pilih 13 atau lebih dari 2 sampai 40, maka akan terdapat setidaknya dua bilangan, setidaknya ya, dua bilangan yang memiliki faktor persekutuan yang lebih besar dari 1. Ya, setidaknya ada dua buah bilangan yang di antara yang dipilih tadi ya. Setidaknya ada dua buah bilangan di antara yang dipilih tadi yang memiliki faktor persekutuan
yang lebih besar dari 1. Bagaimana pembuktiannya atau penyelesaiannya? Anda perhatikan bahwa dari 2 sampai 40 itu terdapat 12 buah bilangan prima. Ya, dari 2 sampai 40. Bilangan primanya mana saja ini? 2, 3, 5, dan seterusnya sampai 37. Bilangan prima ini, dia tidak memiliki faktor persekutuan yang lebih besar dari 1. Ya, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 37, itu faktor persekutuannya cuma 1, yaitu 1. Karena semuanya merupakan bilangan prima. Kemudian didefinisikan P itu adalah himpunan dari 12 bilangan prima ini. Jadi 12 bilangan prima ini saya susun menjadi suatu himpunan dan diberi nama P. Kemudian diambil X sebagai himpunan 13 bilangan dari 2 hingga 40 ya, yang dipilih tadi 13. Di sini M-nya kita ambil yang paling kecil yaitu 13. Selanjutnya, X ini dapat dipandang sebagai himpunan merpati. Ya, X ini sebagai himpunan merpati, dan P ini adalah himpunan sarang. Untuk meletakkan merpati ke dalam sarang, kita gunakan aturan. Ya, aturannya diberikan oleh fungsi F, memetakan anggota X ke tepat satu anggota P. Tentuannya adalah Fx itu merupakan faktor prima terkecil dari X. Ya, X, ini ingat, X itu adalah salah satu dari, ya, X ini salah satu dari 13 bilangan yang dipilih tadi. Ya, sebagai contoh, misalkan di antara 13 tadi ada bilangan 16. Ya, di antara 13 yang dipilih itu ada bilangan 16. Faktor prima terkecil dari 16 itu 2. Jadi 16 sama dengan 2. Kemudian kalau di antara 13 tadi ada bilangan 17, faktor prima terkecil dari 17 adalah 17, karena 17 adalah bilangan prima. Faktor prima terkecil dari 21 itu 3, ya, dan seterusnya. Kemudian kita gunakan prinsip sarang merpati, ya, karena 13 itu lebih dari 12, maka nilai dari F harus sama untuk dua buah anggota X tertentu. Ya, karena X ini anggotanya berbeda, ya, dua buah anggota, ya, syaratnya tadi anggota dari himpunan itu tidak boleh ada yang sama, jadi 2 anggota itu di sini kita sudah mendapatkan 2 buah anggota yang berbeda. 2 anggota dari X tertentu, jadi dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 2 anggota dari X, dari himpunan X tadi adalah 13 himpunan yang dipilih sembarang, dari 2 sampai 40, dan 2 anggota dari X tadi memiliki faktor persekutuan prima yang tentunya nilainya lebih besar dari 1, ya, karena bilangan prima itu yang terkecil adalah 2. Yaitu pembuktiannya menggunakan prinsip sarang merpati dan sifat-sifat bilangan prima. Itu materi kita untuk pertemuan kali ini. Rangkumannya ini ada beberapa poin, silakan nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian di sini ada soal-soal latihan, silakan dicoba ya untuk melatih pemahaman Anda. Ini saya akan kirimkan nanti ya materinya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan ketemu lagi pada kuliah kedua yang akan saya umumkan di Teams. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.